Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akselina Ramadanti dengan nomor induk mahasiswa yaitu 3107000723100044. Saya ingin mempresentasi tugas saya yaitu tentang protokol konseling depresi. Latar belakang tentang depresi merupakan salah satu penyakit yang paling banyak diderita di seluruh dunia. Depresi adalah gangguan kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, seperti berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Depresi ini ditandai dengan perasaan sedih yang psikopatologis, kehilangan minat dan kegembiraan, dan juga berkurangnya energi yang menuju kepada meningkatnya keadaan mudah, lelah yang sangat nyata. Sesudah bekerja sedikit saja dan berkurang aktivitasnya. Yang pertama, pendahuluan tentang depresi. Stres dan depresi yang dibiarkan berlarut-larut dapat membebani beban pikiran yang menjadi negatif dan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Seperti kita berada di dalam kondisi emosi atau pola pikir yang negatif seperti rasa sedih, putus asa, kecemasan, dan kurang bersyukur terhadap diri sendiri. Maka sistem kekebalan di dalam diri kita menjadi lemah dan sangat mudah terserang penyakit. Dengan hal ini, yang menjadi penyebab awal dari timbulnya bermacam-macam penyakit kesehatan seperti bowel syndrome, serangan jantung, usus buntu, diabetes, asma, gangguan pencernaan, bahkan yang lebih parahnya lagi yaitu kanker. Oleh karena itu, untuk mengatasi pemikiran negatif yang dapat menyebabkan permasalahan kesehatan mental terganggu seperti depresi, perlu adanya teknik pendekatan konseling. Adapun teknik atau pendekatan yang digunakan yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau disebut CBT. Nah, di sini CBT Cognitive Behavioral Therapy bisa disebut juga CBT merupakan pendekatan atau terapi yang berpusat untuk melatih cara berpikir disebut kognitif dan melatih cara bertindak behavior. Dengan digunakannya pendekatan atau terapi CBT dapat membantu orang yang mengalami depresi. Dikarenakan depresi yang disebabkan oleh pola pikir yang negatif yang dapat memunculkan stres, ketakutan berlebihan, kecemasan, dan lain sebagainya. CBT berpusat pada ide bahwa dengan melatih serta mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif, mampu juga mengubah kondisi klien yang mengalami kesehatan mental yang terganggu seperti depresi. CBT juga memiliki prinsip bahwa permasalahan yang dialami oleh seorang klien bukanlah berasal dari situasi dan kondisi, melainkan bagaimana cara kita menginterpretasikan permasalahan ke dalam pikirannya. Terus, Cognitive Behavioral Therapy bisa disebut CBT juga, merupakan pendekatan terapi pertama yang berpusat pada proses pikiran dan kaitannya dengan keadaan emosi, perilaku, dan psikologi. CBT terbukti efektif dalam membantu menangani beberapa permasalahan psikologis individu. Adapun pendapat lain terkait dengan Cognitive Behavioral Therapy yang disebut CBT merupakan
psikoterapi yang menggabungkan antara terapi perilaku dan terapi kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia secara bersama dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, proses fisiologis, serta konsekuensinya pada perilaku. Dan ini tujuan lain dari CBT, yaitu untuk membantu klien mengidentifikasi keyakinan yang salah dan menemukan alternatif untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka. Terapi perlu kognitif secara bertahap, mengubah pola SKR negatif menjadi positif menggunakan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Teori ini juga mencoba untuk menyangkal keyakinan irasional klien dengan menggunakan metode konvensional seperti pekerja rumah, mengumpulkan asumsi negatif, merekam perilaku, membuat interpretasi yang berbeda, belajar pemecahan masalah, mengubah pola pikir, berbicara, membayangkan, dan berdiri teguh melawan keyakinan yang salah. Selanjutnya, adapun manfaat dari terapi CBT ialah CBT memiliki manfaat jangka panjang dibandingkan dengan obat-obatan yang bermanfaat hanya saat menggunakannya. Perawatan ini membantu orang melepaskan ketakutan mereka dan belajar untuk menyerah pada perilaku buruk ini. Hal juga menawarkan pelajaran untuk dipelajari tentang keamanan relatif dalam situasi di mana ketakutan nyata muncul. Terus kesimpulannya adalah depresi merupakan gangguan mood yang berpengaruh pada cara seseorang merasa, berpikir, atau berperilaku yang dapat mengganggu fungsi sosial dan kegiatan lainnya. Depresi dapat dipicu oleh faktor biologis, psikososial, atau faktor lingkungan seperti kejadian traumatis. Seseorang yang mengalami episode depresi dapat memiliki peningkatan risiko untuk mengalami episode depresi lagi di masa mendatang. Perubahan yang terjadi lebih parah atau lebih lama akan mempengaruhi fungsi sehari-hari. Perubahan tersebut berupa perubahan kondisi emosional, motivasi perilaku motorik, serta perubahan pada kognitif. Terus terapi yang sering digunakan untuk kasus depresi adalah CBT. Terapi ini mengkombinasikan cara berpikir dan berperilaku berdasarkan 3 hal yang saling berkaitan, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT dikembangkan berdasarkan pendekatan perilaku dan kognitif sehingga dalam penerapannya CBT melibatkan sejumlah teknik intervensi perilaku dan kognitif. Berdasarkan pendekatan perilaku, apa yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi perasaan maupun pikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.